SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Abung Selatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Sri Rahmawati. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMK Negeri 1 Abung Selatan. Ya, adik-adik sekalian, Ibu mau tanya nih sebelumnya, kalian pernah nggak sih ngerasa, kok saya nggak mudeng-mudeng ya Bu belajar ini? Oh, saya nggak paham ya Bu materi ini. Pernah kan? Pasti pernah ya. Nah, materi Ibu pada hari ini akan berkaitan dengan tips atau cara belajar yang efektif. Mau tahu? Mau tahu banget? Atau mau tahu aja? Simak terus ya. Baiklah adik-adik, berikut adalah tips dan triknya cara belajar yang efektif. Mari kita simak ya. Yang pertama adalah ciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Nah, adik-adik, selama pandemi ini kita belajarnya secara daring atau online ya, atau untuk para pekerja disebut dengan istilah work from home atau bekerja dari rumah. Nah, di sini suasana ruang ataupun kamar yang nyaman itu sangat mendukung belajar yang efektif. Kenapa? Ya, selama pandemi kita belajar di rumah nih, di kamar. Kalau kamar yang kita gunakan untuk belajar berantakan, tidak pernah kita rapikan, otomatis suasana, vibes yang muncul di situ juga akan suasana yang tidak nyaman untuk belajar, sehingga lebih sering kita menjadi malas untuk belajar dan hanya rebahan saja. Jadi, yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Silahkan setiap pagi dengan rutinitas yang sama, rapihkan kamar kita. Kalau perlu kita geser mejanya, kita rubah posisi kamar kita dan seterusnya. Oke? Ya, nanti bisa dicoba ya. Yang kedua adalah buatlah catatan-catatan kecil. Nah, mungkin saat kalian menerima materi dari Bapak Ibu Guru secara online, kalian buka materinya di dalam Google Classroom ataupun kalian menerima materi tersebut melalui Zoom. Jadi selama proses Zoom meeting tersebut ataupun saat kalian mendapatkan materinya secara online, buatlah catatan-catatan kecil. Nah, atau biasanya kita buat kerpean ya, ada yang suka buat kerpean. Nah, buatlah seperti itu. Itu akan memudahkan kita belajar, mencari inti-intinya saja. Oh, tentang ini, oh, tentang ini. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, beberapa kita ada yang suka menggambar nih. Ada dari salah satu kalian yang suka menggambar. Nah, kalau kalian suka menggambar, kalian coba trik seperti ini, buat mind mapping ya. Buat lingkaran besar di tengah ya, sebagai judul. Mungkin nih kalian dapat materi pelajaran PPKN. Nah, buat lingkaran besar di tengah, judulnya Pancasila. Nah, kemudian kalian buat cabang-cabangnya, butir-butir Pancasila. Kemudian di cabang berikutnya, sila Pancasila dan seterusnya. Nah, seperti itu mind mapping. Hampir sama seperti tadi catatan kecil, hanya dia berupa seperti pohon yang ada cabang-cabangnya, ataupun seperti jaring laba-laba di tengah, kemudian ada cabang-cabangnya. Hal itu juga akan memudahkan kita untuk belajar ya. Sambil kalian bisa lihat nih contohnya seperti ini. Seru bukan kalau kalian membuat mind mapping? Nanti bisa dicoba juga ya. Banyak berlatih. Nah, ini sangat cocok jika kita belajar seperti pelajaran-pelajaran eksak, contohnya matematika,
IPA, fisika yang memang membutuhkan latihan lebih, ya, ataupun bahasa Inggris. Latihan seperti apa? Ya, kalau untuk matematika kalian harus lebih banyak berlatih berhitung. Untuk bahasa Inggris kalian cobalah berlatih untuk menulis, berbicara, dan seterusnya. Oke, coba secara terus menerus. Ini akan sangat efektif. Kalian mengingat rumus-rumus baru, ya, dengan catatan kecil, kemudian ditambah dengan banyak berlatih, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, ya, bisa kalian lihat di situ ada yang kelima, mengajar adalah belajar. Ya, salah satu belajar caranya adalah dengan mengajar. Ya, dengan mengajar otomatis kita akan belajar juga. Kenapa? Karena di situ kita akan menyampaikan apa yang kita bisa. Secara tidak langsung kita akan ikut belajar di dalamnya. Makanya jangan pelit. Nah, kalau kalian punya satu kelebihan, kalian bisa menyampaikannya kepada kawan-kawan yang lain. Kalau ada kawan yang minta bantuan, aku bisa loh. Nah, seperti itu, ya. Jadi berbagi di situ juga merupakan salah satu cara belajar yang efektif untuk kita. Yap. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah, mari kita lihat. Yang terakhir adalah mengerti dan bukan menghafal. Artinya, pahami materi-materi yang diberikan. Saat ada kesempatan untuk Zoom meeting, cobalah untuk mengerti. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakan materi atau hal tersebut kepada Bapak atau Ibu guru ataupun senior ataupun orang-orang yang lebih paham. Jadi belajar bukan menghafal. Kenapa? Kalau kita menghafal, kita akan lupa. Sedangkan jika kita paham, kita hanya butuh pemantiknya saja. Saat seseorang mengingatkan kita, ini loh, kita akan lebih mudah ingat, sehingga kita mudah untuk mengerjakan materi-materi atau soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, itu adalah 6 trik atau cara belajar yang efektif yang bisa kita terapkan selama kegiatan belajar mengajar di rumah ataupun nanti saat kalian masuk sekolah. Jadi tetap belajar ya adik-adik sekalian. Nah, gimana adik-adik? Sudah kalian simak tips belajar yang efektif yang disampaikan tadi? Jika sudah, jangan lupa untuk diterapkan. Kalian coba terhadap diri kalian masing-masing. Demikian, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tampil mandiri pemuja